duduk dulu. Pada yang kedua Bapak Kapolres Magelang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada para peserta. Dipersilakan. Matur nuwun Pak untuk pertanyaan dan masukan. Yang pertama dari Pak Sudik Kablak, kaitannya dengan hubungan antara ulama dan umaro. Dulu Bapak sering diincengin ya. Tapi percayalah Bapak untuk sekarang antara ulama dan umaro itu tulus, ikhlas. Tidak ada seperti pemerintah Indonesia dan Australia, nggak ada, ya. Ada yang sadar nggak kiai ini? Kasat Rizal ada? Siap. Melakukan penyadapan terhadap kiai nggak? Siap, tidak ada yang dan. Kalau nggak ada, kalau ada hentikan sekarang. Nggak ada Pak, kita nggak ya. Pak Pendeta, Pak Kiai, Pak Pastor nggak kita sadar. Ya, kita percaya bahwa yang dilakukan oleh Pak Pastor pasti positif, Pak Kiai positif, Pak Pendeta positif. Kemudian saya tertarik Pak dengan cerita tadi ya. Apa itu? Doro. Bapak saya kendala ya, saya undang ya. Bukan Jono kok. Mbak Kiai Subakir, kemudian Kiai Semar ya. Bagus tuh. Ini memang apa filosofi orang Jawa yang seperti ini. Kemudian dari Pak Ridwan, apresiasi dengan kegiatan ini. Kemudian cukup dengan gorengan saja. Berarti Bapak nanti nasi bungkus nggak usah dibawa ya. Memang hari ini ada soto nggak? Nggak ada ya. Nasi bungkus Pak. Oh nasi bungkus ya. Nasi dosu. Memang kemarin kegiatan kemarin kita soto Pak. Tapi ada juga yang usul Pak kalau bisa soto plus nasi bungkus katanya. Tapi ya mungkin karena keterbatasan anggaran akhirnya kita rubah yang kemarin soto. Sekarang kita rubah nasi bungkus. Tapi besok kita mohon doanya Pak supaya banyak rezeki bisa soto dan nasi bungkus untuk berikutnya ya Mas ya. Gule. Tenteng mau nggak Pak? Bisa Pak. Untuk Pak Sunario. Boleh Pak ya mewakili Kapolsek saya Pak ya. Memang betul Pak. Memang kadang-kadang banyak pertanyaan tentang kegiatan kesenian atau olahraga di Kabupaten Magelang. Kami dari Polres Magelang pada prinsip dasarnya kami tidak melarang. Ada topeng ireng silahkan, ada campur sari silahkan, ada apa? Ada voli silahkan, soreng silahkan. Tapi prinsipnya pertama sesuai dengan prosedur itu pertama. Prosedur itu ya tadi perizinan. Ya izin kepada lingkungan, kepada Pak Kiai, kepada tokoh agama, pemerintahan. Kemudian proses perizinan ya sesuai mekanisme yang ada. Mulai dari dusun, Pak Bayan, desa, kecamatan, kemudian tingkat Polres. Itu dari aspek formil ya perizinan. Kemudian dari aspek dampak. Kalau dampak kira-kira berdasarkan perkiraan Kamtimas itu mengganggu kerawanan, menimbulkan kerawanan, ya kita larang. Gitu. Jadi ada dua hal yang diperhatikan dalam memberikan kegiatan masyarakat. Yang pertama formil terpenuhi, yang kedua tidak mengganggu atau menimbulkan kerawanan. Olahraga dari kegiatan kasat mata positif, betul nih Pak, positif sekali. Tapi kalau justru buat tawuran buat apa? Padahal sebenarnya olahraga kan tujuannya untuk kebersamaan, sportivitas. Ini kan malah kontraproduktif. Tapi masalahnya bagus ya Pak, skenario ya. Kemudian pembatasan kepada toko dan PlayStation, ya, betul ya Pak ya. Kemudian memperdeskan berapa kegiatan yang sangat rawan kepada Kamtimas. Saya sangat mendukung sekali. Ini sebenarnya kaitannya dengan budaya dan kebiasaan masyarakat, itu masyarakat desa atau suatu pemukiman. Mungkin Bapak juga kaitkan dengan timbulnya di jantan juga. Memang kalau kita lihat kejahatan itu banyak timbul macam-macam Pak. Yang pertama karena stres, ya. Stres itu tidak bertemunya antara tujuan dan keinginan, kayak keinginan ekonomi, keinginan cinta. Ada juga Pak bunuh diri gara-gara apa namanya? Gara-gara cinta tidak ketemu, bahkan bisa sekarang itu sudah modus nyiram pakai apa namanya Pak? Air keras. Karena stres tidak tercapai, ya kan? Anomi itu tidak ada aturan. Semuanya yang melakukan pembiaran, aparat polisi juga acuh tak acuh, TNI demikian, kemudian para tokoh agama ulama pembiaran semua, pasti akan banyak betul kejahatan. Kemudian kaitannya dengan pembelajaran. Pembelajaran itu ya kejahatan timbul karena proses apa? Bergaul, salah gaul. Ya.
Kemudian juga ada kaitannya dengan lingkungan. Ada beberapa lingkungan yang memberikan peluang untuk banyak timbul kejahatan. Ini yang perlu kita perhatikan bersama, kita upayakan bahwa lingkungan yang ada di sekitar kita harus kalau bisa menghilangkan, lebih bagus lagi, kalau bisa meminimalkan, mengurangi, lebih bagus lagi menghilangkan. Seperti Pak Naryo katakan, waktunya belajar, yuk belajar, betul nggak? Waktunya ngaji, yuk ngaji. Ya, mungkin antara jam 6 sore habis maghriban gitu ya Pak ya. Ngaji kabeh, ngaji. Kemudian antara jam sampai jam 7 malam, jam 7 sampai jam 9 semuanya sinau kabeh. Itu yang kita harapkan. Dan sebenarnya ada desa-desa tertentu yang seperti itu. Saya terus terang, saya dulu saya besar di desa Gumuk ya, Gumuk Parangan. Desanya kecil, tapi budayanya seperti itu. Jadi kalau antara jam 6 sampai jam 8 malam itu nggak ada anak-anak keluyuran, nggak ada kita. Meskipun di rumah juga diem nggak belajar, tapi keluyuran kita izin gitu loh, izin malu. Budaya malu dan budaya seperti itu yang memang harus kita kembangkan di sekitar lingkungan kita. Ini peran Bapak Kiai ini, Bapak Kiai, Bapak apa, tokoh agama untuk seperti itu mengingatkan anak-anak kita. Bahkan dulu Pak, saya masih ingat waktu saya SMA, Magelang itu kalau nggak malam minggu sepi dulu ya. Dulu Magelang. Tapi saya nggak tahu ya sekarang itu apakah apa nih tiap hari apa tiap hari seperti itu atau enggak. Kalau dulu gitu, kalau nggak malam minggu Magelang itu sepi. Kadang-kadang kalau kita jalan-jalan ke Magelang itu malah izin kita Pak, dikira kita keluyuran nggak apa namanya, nggak jelas dengan anak ini. Itu bagus sih Pak ya Pak ya. Tapi itu perlu dukungan semua pihak, para terutama orang tua untuk tidak melakukan pembiaran kepada anak-anak kita untuk melakukan kegiatan yang tidak positif. Kemudian dari Pak Winarko kaitannya dengan perizinan lapangan muntilan Kapolsek Parmantan ya. Ini sebenarnya bukan dilarang, tidak melarang, tapi kaitannya dengan mungkin sikap tinggal saja saling intoleransi, kemudian bagaimana menghargai kegiatan orang lain. Nanti dipertimbangkan lagi, Ngoten nggih Pak Winarko nggih, Pak Winarko nggih, nanti insyaallah ditindaklanjuti. Kemudian dari Pak Lambertus, dukung kegiatan ini untuk menjaga kerukunan dilakukan mulai dari tingkat polsek. Pak Kapolsek siap? Benar siap? Siap. Kajuran kok ragu-ragu. Kajuran siap tapi langsung ngalah mikir. Tenang, lapor Kapolres ya. Nanti kita kirim tahu susu, penting tahu susu kan? Tahu susu kan? Kemudian dari Pak Timbul ya, sedan ya Pak Timbul ya. Widen juga sangat setuju dengan kegiatan ini. Kemudian kaitannya dengan kegiatan voli. Kemudian yang sebenarnya akan permasalahannya masalah minuman keras, ya Pak. Kami dari Polres Magelang sudah sangat tegas sekali Pak. Kaitannya dengan molimo itu sangat keras. Bahkan kemarin saya menggelar rapat para pejabat, ada waka, ada kabak, ada kasat, sudah memberikan ancaman. Apabila ada kanit reskrim yang membandingi judi, saya coba. Saya sudah ngomong di depan ini, para kapolsek dengar ya. Saya sudah ngomong. Ada kanit reskrim tingkat polsek yang membandingi judi, akan saya coba. Saya sudah beritahu itu. Ya. Termasuk minuman keras, diharapkan dengan kapolsek sangat open, ya, open. Karena memang minuman keras itu kelihatannya sepele, tapi nanti dampaknya itu biasa. Mungkin Pak Kiai pernah cerita bagaimana itu ya Pak Kiai antara perampok kemudian pembunuh sama minuman keras. Ternyata lebih Pak? Lebih jahat ya minuman keras ya, minuman keras. Terima kasih Pak Timbul. Kemudian kaitannya dengan voli kemudian rusuh itu mungkin ini juga menjadi semacam evaluasi kita dalam kegiatan pengamanan. Kami sudah memerintahkan kepada para kapolsek bahwa kegiatan pengamanan itu tidak boleh dilakukan seperti kita sebagai pemadam kebakaran. Ada kegiatan baru datang itu nggak boleh. Saya larang untuk para kapolsek seperti itu. Kalau perlu 1 hari sebelum kegiatan, para kapolsek sudah kita perintahkan datangi Pak Bayan, tanyakan berapa pemuda desa yang bisa membantu aparat kepolisian untuk bareng-bareng melakukan pengamanan. Kemudian melakukan rahasia sekitar kegiatan kaitannya dengan ini minuman keras. Kalau nanti misalnya tahun baru ya rahasia petasan, kegiatan seperti itu.
Jadi bukan begitu kegiatan datang, apalagi datangnya pada saat baru sudah ribut datang. Itu ya Pak Santoso ya? Ya Pak. Tapi dipuji Pak Santoso ya. Ini teguran tapi untuk dipuji juga ya. Bukan kosong-kosong ya. Kemudian tadi yang dari Pak Riman, mungkin dari Pak ini menjawab tentang kegiatan yang harus lebih ramai lagi katanya ya. Itu aja kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.